Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu mengasihi kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa semuanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba datang kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau sudah selalu menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, jika kami boleh bersama dalam doa pagi ini, semua ini oleh karena anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan yang sehat. Engkau sudah pimpin sertai kami di dalam sepanjang minggu ini. Mari kita bersama datang memuji memuliakan Tuhan, karena Ia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita berikan pujian serta hormat serta syukur kepadanya. Tuhan, berkati doa pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin sertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh datang untuk memimpin setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga akan berkati internet yang akan membuat kami lancar di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau pimpin kami semua ya Tuhan di dalam persekutuan doa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Kami boleh mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui doa pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan menjawab setiap doa serta permohonan kami. Engkau juga akan menyertai sepanjang pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Tsunami. Mari Tuhan, kiranya Engkau pimpin serta Ibu Dwi Tuhan, biarlah semua yang keluar dari mulut bibir Ibu Dwi Tuhan, semata-mata dari Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, buka hati serta pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Boleh menuntun kami, boleh menguatkan kami. Mari Tuhan, pimpin Budwi Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Budwi, mari kita memuji Tuhan, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya. Haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan
yang marah di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Saya serahkan ke Ibu Dwi. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau bila pada pagi hari ini kami diberi kesempatan dan kami dapat menggunakannya untuk memuji Tuhan sebagai persembahan awal di dalam hidup kami di pagi hari ini. Dan sebentar kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu senantiasa menggema di dalam hidup kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk menerjemahkannya di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah yang menarik yang dialami oleh Yakub. Mari kita melihat dalam dua bagian kisah ya. Dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 dan di Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu dan yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bagian yang kedua, Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 7. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu
ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menamainya di bawah pohon besar yang menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu siapa itu Yakub dan kisah hidup yang luar biasa yang dialaminya dari tahapan ke tahapan. Nah, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kembali ke Betel. Betel artinya adalah rumah Allah. Nah, kita melihat kisah di dalam Kejadian 28, yaitu kisah yang pertama tadi. Pada bagian ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yakub itu melarikan diri dari kakaknya, yaitu dari Esau, yang ingin membunuh Yakub karena kecurangan yang telah dilakukan oleh Yakub. Dan Yakub menamai tempat yang dia singgah itu adalah Betel karena mimpi yang luar biasa yang dialami oleh Yakub. Nah, kita sudah membaca tadi mimpinya ya. Nah, pada bagian ini kita melihat ada dua pribadi yang berjanji. Pribadi pertama yaitu Allah. Allah berjanji kepada Yakub pada ayat yang 13 sampai 15 dan sungguh betapa luar biasanya Allah ini ya. Ia tidak memandang apa yang dilakukan oleh Yakub. Kecurangan-kecurangan dan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Tetapi ia berjanji ia akan menyertai Yakub sampai dia kembali ke tempat itu lagi. Dan dia akan memberikan tempat itu sebagai milik Yakub dan seluruh keturunannya. Nah, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Yakub. Nah, bukankah demikian dengan kita? Kita pun dalam kehidupan kita banyak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Nah, tidak peduli bagaimana latar belakang kehidupan kita, latar belakang keadaan kita, tetapi anugerah Allah yang penuh dengan kasih karunia itu diberikannya kepada kita. Lalu pribadi kedua yang berjanji adalah Yakub. Dikatakan di sini Yakub itu bernasar. Nasar itu sumpah ya, harus ditepati. Ya bersumpah atau bernasar jikalau Tuhan mencukupi kebutuhan hidupnya, memberikan roti untuk ia makan, terus pakaian yang ia kenakan, maka ia akan menjadikan Allah itu sebagai Allahnya. Nah, dan juga selanjutnya dari semua yang dia miliki, dia akan persembahkan 1/10-nya kepada Tuhan. Nah, Nasar Yakub ini seperti yang dilakukan oleh
kakeknya, yaitu Abraham. Abraham selalu memberikan 1/10 dari apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah sekitar 30 tahun dia meninggalkan Betel, hidup bersama dengan keluarga dan juga tentunya dengan banyaknya harta atau kelimpahan yang dia miliki. Lalu di dalam Kejadian 35, kini Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel, yaitu ke rumah Allah. Dan tentunya ini akan ada kemungkinan bahwa Yakub akan bertemu kembali dengan Esau kakaknya yang pernah mengancam akan membunuh dia ketika dia akan kembali ke Betel. Nah, walaupun begitu, di tengah-tengah dengan segala pergumulannya, Yakub tetap mau mentaati panggilan untuk kembali ke Betel. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada bagian ini juga dilatar belakangi oleh Yakub yang lari dari Laban dan juga lari dari penduduk Sikem. Dan kemudian Tuhan mengarahkan perjalanannya untuk pergi ke Betel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Yakub ini harus kembali ke Betel? Demikian pula semestinya dengan kita ya, setiap orang percaya. Kenapa kita harus kembali ke Betel, ke rumah Allah? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Mengapa kok Yakub ini harus kembali ke Betel? Yang pertama adalah dengan kembali ke Betel, Tuhan itu hendak mengingatkan Yakub bahwa kecurangan-kecurangan yang pernah dia lakukan atau yang juga dia lakukan, masih dia lakukan, hanya akan mendatangkan penderitaan dan kejatuhan. Kisah Yakub yang tadinya hidup dalam kenyamanan bersama dengan orang tuanya dan bahkan hidup dalam kelimpahan bersama dengan orang tuanya, karena kecurangan yang dia lakukan membawanya dalam penggembaraan dan keterpisahan dengan keluarganya. Dan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Kemudian dia tidur pun hanya beralaskan batu. Nah, itu kan satu hal yang tidak nyaman. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan kejujuran. Dan Tuhan menghendaki orang-orang percaya hidup dalam prinsip dan dengan prinsip kejujuran. Meskipun sulit, tetapi kita menjauhkan diri dari kecurangan dan penipuan. Mohon pimpinan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita untuk hidup di dalam kejujuran. Lalu yang kedua, dengan kembali ke Betel, Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang siapa dirinya. Yakub dulunya adalah seorang yang nol ya, tidak memiliki apa-apa, tidak membawa banyak hal ketika dia pergi dari rumah orang tuanya. Kini dia memiliki banyak sekali kelimpahan. Dia memiliki banyak hal. Tuhan hendak mengingatkan Yakub kalau sekarang dia menjadi seorang yang sukses, bukan karena dia itu hebat, tetapi karena Tuhan telah memberikan kasih karunia yang begitu besar kepada Yakub. Demikian pula dengan kita, ketika kita berdiam di rumah Allah. Marilah kita mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki, baik itu materi atau apapun yang melekat pada diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, semuanya itu adalah nol semata. Bila tanpa Allah, semua yang kita miliki dan yang melekat pada diri kita adalah kasih karunia dan anugerah Allah untuk kita. Dan berikutnya,
Dengan kembali ke Betel, Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang penguatan yang Allah berikan di saat ia mengalami segala kesulitan. Mimpi yang dia alami, janji penyertaan yang dia alami, semua itu adalah penguatan dari Allah. Janji penyertaan yang menguatkan, mimpi yang menguatkan. Ketakutannya dari Esau, pengejaran terhadap uh, pelarian dan pengejaran Laban, pengejaran orang-orang Sikem. Dengan kembali ke Betel, membuat Yakub merefleksikan semua penguatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Bahkan kedahsyatan Allah yang melingkupi dia dan seluruh keluarganya itu adalah suatu penguatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Dan hal ini juga menjadi peneguhan tentang kesetiaan Allah dan menunjukkan keterlibatan Allah yang terus-menerus di dalam kehidupan Yakub dan juga di dalam kehidupan kita. Kembali ke Betel, ke rumah Allah, membuat kita menyadari betapa Tuhan itu senantiasa menguatkan kita dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah-masalah yang kita alami. Meskipun tetesan air mata kadang-kadang hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan suatu hal yang menurut kita mustahil pun Tuhan telah lakukan untuk kita. Dan yang berikutnya adalah dengan kembali ke Betel, Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang janji yang berlaku di antara keduanya. Allah sudah menepati janjinya. Allah bukan hanya memberikan Yakub roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, tetapi ia telah memberikan kelimpahan kepada Yakub dan bahkan melingkupi Yakub dengan kedahsyatan ilahi. Nah, sekarang adalah giliran Yakub. Ketika ia meminta roti dan pakaian, bukan hanya itu yang diberikan seperti di awal yang dia minta. Ia telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kemudian dia diingatkan, ia harus kembali menepati nasar yang telah dia buat. Disinilah pentingnya ketaatan dan kepatuhan Yakub kepada Tuhan. Berkat-berkat dan janji Tuhan senantiasa digenapi pula untuk kita. Bagaimana dengan kita? Adakah kita pernah mengingkari janji kepada Tuhan? Atau kita pernah berjanji tetapi sampai sekarang kita belum bisa menepatinya? Ya banyak ya saya temukan orang yang berjanji kepada Tuhan tetapi belum juga ditepatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Yakub ketika mentaati kembali ke Betel? Di dalam Kejadian 35, dari apa yang dilakukan oleh Yakub saat ia akan kembali ke Betel, kita dapat melihat dua hal penting. Pada pasal 35 ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Yang pertama yang dilakukan adalah pembersihan dan pembaharuan. Yakub mulai memperkenalkan kepada keluarga besarnya, kepada istri-istrinya, anak-anaknya, dan para hambanya, dengan menjauhkan hal-hal yang mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka diajar untuk menjaga kekudusan, sebab Allah adalah Allah yang kudus. Dan ini adalah salah satu dari
janji Yakub, yaitu bahwa ia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allahnya. Maka semua dewa-dewa Kanaan yang melekat pada orang-orang yang mengikutinya harus dihilangkan. Pembersihan dan pembaharuan apa yang kira-kira akan kita lakukan di dalam hidup kita ketika kita hendak kembali ke Betel, ke rumah Allah? Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Yakub pada ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku daripada kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub mempersiapkan untuk suatu penyembahan dan persembahan. Mempersiapkan diri untuk mendirikan mezbah, untuk memberikan korban persembahan dan untuk menyembah Tuhan. Suatu ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari penyembahan kepada Allah dan memberikan persembahan kepada Allah. Yakub bersumpah akan melayani Allah saja. Momen penting saat Yakub bertemu dengan Allah di Betel adalah Yakub mengalami pembaharuan spiritual yang tentunya ini juga berdampak pada seluruh keluarganya, pada keluarga besarnya. Marilah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub ini. Bagaimana sikap hidup kita ketika kita kembali ke Betel. Seringkali kita ini merasa hanya ingin dipuaskan. Dan kalau kita merasa tidak puas atau tidak terpuaskan, maka dengan mudahnya kita melupakan Betel. Padahal Tuhan memanggil kita kembali ke Betel untuk mendirikan mezbah, yaitu menyembah Dia dan menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya yang telah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kembali ke Betel mengisyaratkan kepada kita untuk mencari dan memberi waktu khusus kepada Tuhan. Kembali ke Betel membawa kita untuk aktif memupuk hubungan dengan Tuhan. Demikianlah kira-kira apa yang dapat kita renungkan tentang kembali ke Betel, ke rumah Allah. Kita bisa lebih merefleksikan lagi dalam kehidupan pribadi kita secara mendalam, dalam kehidupan kita masing-masing berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Mengapa Yakub atau kita harus kembali ke Betel? Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh, juga kita akan menaikkan doa untuk pokok doa yang telah diberikan. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengingat kembali apa yang telah kami katakan kepada Tuhan, apa yang telah kami janjikan kepada Tuhan. Juga ingatkan kami untuk selalu kembali ke Betel apabila kami melangkah terlalu jauh. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan hari ini menolong kami untuk menjadi memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk gerejamu, untuk renovasi yang hampir selesai ya Tuhan, sehingga direncanakan kami akan boleh kembali beribadah di rumah-Mu di hari Minggu nanti. Kami mengucap syukur untuk sebagian dana yang telah tercukupi, sehingga apa yang direncanakan untuk dilakukan sudah terlaksana dengan baik melalui dana yang sebagiannya telah terkumpul. Kami bersyukur untuk ibadah anak yang pada hari Minggu kemarin sudah dapat dilaksanakan di lantai 3. Kami menyerahkan untuk rancangan-rancangan berikutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah oleh kasih karunia Tuhan, renovasi ini boleh berjalan dengan lancar dan selesai dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Ibu Dwi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah memberkati kami semua. Mari kita memuji Tuhan, meresponi firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Bagiku Firman Kehidupan yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Priscilla untuk menaikkan pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian lagu Bagiku Firman Kehidupan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu, firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Sungguh indah, sungguh ajaib, firman kehidupan. Silakan Ibu Priscilla. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Mukidin selaku mandor beserta tukang-tukang. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, supaya dapat menyelesaikan pekerjaan yang saat ini memasuki tahap akhir. Kiranya para tukang dapat mengerjakan dengan teliti, rapi, dan tepat waktu, sehingga kami pada hari Minggu tanggal 19 nanti bisa menggunakan gereja kami kembali untuk beribadah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama renovasi dari awal hingga renovasi sampai dalam tahap akhir ini. Kami tetap memohon pimpinan Tuhan dalam penyelesaiannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dana yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sipil dan untuk kelengkapan alat-alat media. Kami percaya Tuhan juga akan mencukupkan untuk kebutuhan yang masih diperlukan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Tuhan yang sudah mencukupkan dana sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kiranya jemaat Tuhan terus semangat di dalam mendukung renovasi ini dengan 3D, doa, daya, dan dana. Hingga pekerjaan renovasi terselesaikan. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan sehingga kami boleh menempati gereja ini dan terus mengingat akan penyertaan Tuhan, mengingat akan karya Tuhan yang sungguh ajaib bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kembali kami bersatu hati berdoa datang kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk
panitia renovasi Gereja Pengharapan. Kami mau berdoa untuk Diaken Yuliana, Diaken Melisa, juga Diaken Lidiatin, Ibu Linawati yang mengusahakan dana dengan penjualan makanan. Tuhan berikan hikmat dan ide-ide untuk penjualan ini. Dan kami jemaat-Mu Tuhan, semuanya mau ikut berpartisipasi, antusias ikut dalam penggalangan dana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Penatua Rudi, untuk Bapak David dan Ibu Sylvia. Tuhan menuntun dan memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mengarahkan para tukang dan mandor. Dan mereka, para tukang dan mandor pun mengerti arahan mereka ya Tuhan. Dan mereka mau mengerjakannya dengan benar dan penuh dengan tanggung jawab. Kami juga mau mohon Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang terbaik untuk seluruh panitia dalam menentukan dan mendiskusikan dalam segala hal. Semua keputusan diambil dengan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kesatuan dan persatuan di dalam segala hal. Sehingga semuanya Tuhan hanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya kehadiran gereja GKMI Pengharapan dapat menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepadamu ya Tuhan. Dan keberadaan kami juga menjadi berkat di lingkungan sekitar, memancarkan kasih Kristus, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Sehingga lebih banyak lagi ya Tuhan, jiwa-jiwa yang terselamatkan untuk menerima keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Dwi, Ibu Priscilla, juga Ibu Hana yang sudah menaikkan pokok-pokok doa. Kiranya doa yang sudah dipanjatkan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat, mari kita memuji Tuhan, Yesus kawan yang sejati.
Hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat kayak pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan tentang Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Tuhan melimpah-limpahkan segala berkat yang terbaik bagi setiap kami. Dan Tuhan juga melindungi kami, menjauhkan kami daripada mara bahaya dan kecelakaan, dan juga orang-orang yang bermaksud jahat pada kami, sekaligus juga lindungi kami daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Hanya nama Tuhan, hanya kuasa daripada Tuhan yang boleh menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih.